warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Herieza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 soal dan pembahasan materi kesebangunan kelas 9. Nah, ini berbeda seperti yang biasanya ya. Biasanya kan saya materi kelas 8. Nah, ini tentang kelas 9, yaitu materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, bagaimana soal-soal dan pembahasannya? Simak video berikut ini ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini, ada di samping saya ya, nanti bisa dilihat. Ada sebuah segitiga ABC, kemudian dipotong di tengahnya. Nah, tentukan nilai X-nya. Nah, nilai X-nya berapa? Oke, kita bahas ya. Pertama-tama, segitiga ini kita bagi menjadi dua bagian dulu. Jadi dua segitiga yang sebangun. Ada segitiga ABC dengan sisi AB-nya 2 plus X cm. Kemudian sisi AC-nya 8 cm. Dan yang kedua, segitiga sebangun yang lainnya adalah segitiga EBF. Nah, dengan sisi EF-nya 6 cm. Kemudian sisi BE-nya adalah X cm. Nah, itu yang dicari ya, yang X-nya ya. Oke, setelah itu kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sisi AC banding sisi EF sama dengan sisi AB banding sisi EB. Nah, karena saya yang pertamanya mengambil dari segitiga yang besar, maka yang kedua juga harus segitiga yang besar yang di atas. Sebagai pembilang, segitiga yang besar. Sebagai yang penyebut, segitiga yang kecil. Paham ya? Kemudian kita masukkan angkanya. 8/6 sama dengan X plus 2/X. Kita kalikan silang. Hasilnya adalah 8X sama dengan 12 ditambah 6X. Maka 8X, 6X-nya pindah ruas menjadi negatif. Negatif 6X sama dengan 12. 8X dikurangi 6X sama dengan 2X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Nah, jadi sisinya X itu adalah 6 cm. Bisa dicek di gambarnya ya. Kalau belum paham, silakan diulangi lagi. Kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada segitiga ABC juga dipancung di tengahnya. Nah, ada garis tengahnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi BC. Panjang sisi BC-nya berapa? Nah, BC-nya itu kalau kita lihat kan itu adalah alasnya dari segitiga ABC. Nah, sama seperti soal nomor 1, kita bagi menjadi dua segitiga dulu. Kita bentuk menjadi dua segitiga, kita uraikan. Ada yang segitiga besar yaitu segitiga ABC dengan sisi AB-nya adalah penjumlahan dari sisi AD ditambah sisi BD. Bisa dicek di gambar ya. Yaitu 10 cm. Kemudian segitiga yang kecil yaitu segitiga ADE. Segitiga ADE-nya itu dengan sisi AD-nya 4 cm dan sisi ED-nya adalah 6 cm. Oke? Nah, sampai sini paham ya? Kemudian kita bandingkan lagi sisi-sisi yang bersesuaian. Kita mulai dari AB per AD. Nah, saya mengambil dari segitiga yang besar lagi ya. Jadi AB per AD sama dengan BC per DE. Ya, ambil segitiga yang besar lagi. Sebagai pembilang, segitiga yang kecil sebagai penyebut. Kita masukkan angkanya. Yaitu 10/4 sama dengan X per 6, kita kalikan silang, yaitu 4X sama dengan 60, maka X-nya sama dengan 60 bagi 4, yaitu 15. Maka sisi BC-nya adalah 15. Paham ya? Sangat mudah kok.
Kita masuk ke soal selanjutnya ya, soal nomor 3. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, gambarnya ada di sebelah, bisa dilihat. Tentukan panjang EF. Jadi panjang EF yang kita cari. Bagaimana cara mencari panjang EF? Nah, dua segitiga ini kan segitiga yang kongruen. Otomatis kan seluruh sisinya semuanya sama. Dan perbandingan sudutnya juga sama. Jadi perbandingan sisi dan sudutnya itu pasti sama. Nah, kemudian kita pasangkan dulu sisi-sisi yang sama dengan cara merotasi segitiga itu. Menyesuaikan dengan besar sudutnya. Sudut menghadapnya, contohnya sudut X kan menghadap di atas. Kemudian sudut O, besar sudut O-nya kan ada di sebelah kiri. Maka kita pindah ke kiri dulu. Gitu. Nah, baru setelah kita samakan, baru kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Pasti sama panjangnya. Contohnya AB itu pasti sama dengan DF, yaitu 5 cm. Kemudian AC pasti sama dengan DE, yaitu 6 cm. Dan yang terakhir adalah BC, pasti sama dengan EF, yaitu 7 cm. Maka dari itu, panjang EF adalah 7 cm. Sangat mudah ya. Tinggal kita paskan posisinya, harus sama dengan segitiga satunya, yang kongruen. Oke? Kita masuk soal ke nomor 4. Di sini pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB sama dengan 9 cm dan panjang AD adalah 5 cm. Panjang BC adalah, nah gambarnya dilihat di sebelah. Di gambar ini kan salah satu gambar segitiga siku-siku, ada dua segitiga siku-siku di situ ya. Nah, di situ kita harus menentukan panjang BC. Nah, kita buat dua segitiga yang saling sebangun dulu. Ada segitiga ABC dan segitiga DBC atau BDC. Nah, itu sama-sama segitiga siku-siku di situ. Dia dua segitiga yang sebangun. Kemudian kita masukkan sisinya. Panjang BD itu sama dengan 4 cm. Dari mana? Nah, bisa dilihat penjelasannya. Panjang BD itu berasal dari panjang AB dikurangi panjang AD sama dengan 9 dikurangi 5, yaitu 4 cm. Itu panjangnya BD. Nah, setelah itu kita buat perbandingan sisi-sisinya. Kita buat perbandingan sisinya, yaitu BC. Nah, yang ditanyakan kan BC. Saya taruh di atas BC. BC berasal dari segitiga kecil. Saya ambil BC yang segitiga kecil. Jadi BC per AB. Kenapa per AB? Nah, kita lihat ya. BC di gambar di samping saya ini adalah sisi miring dari segitiga kecil. Berarti dia harus berbanding dengan sisi miring juga dari segitiga besar. Sisi miring itu cirinya adalah berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, di segitiga besar, sisi miringnya adalah AB. Berarti BC per AB. Ya, satu. Kemudian sama dengan BD. BD itu alas dari segitiga kecil per BC. Nah, kenapa BC lagi? Karena BC itu juga alas dari segitiga besar. Ya, gitu. Karena BC juga alas dari segitiga besar. Makanya alas per alas. Sisi miring per sisi miring, alas per alas. Gitu ya. Kan konsep kesebangunan seperti itu. Harus berbanding dengan sisi yang sama. Kita masukkan angkanya. BC-nya kita misalkan X. AB-nya 9, BD-nya 4, BC-nya X lagi. Kita kalikan silang. Didapatkan X kuadrat sama dengan 36. Maka X sama dengan akar dari 36. Yaitu X sama dengan 6. Nah, berarti panjangnya BC adalah 6
cm. Oke? Mudah kok, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 adalah gambar dua trapesium berikut adalah sebangun. Nah, bisa kalian cek di sebelah ya gambarnya. Di situ pertanyaannya adalah perbandingan luas trapesium A dengan luas trapesium B adalah. Nah, di sini kalian perhatikan dulu gambar dari trapesium A kan mencari luasnya. Luas dari trapesium adalah setengah dikali sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi. Nah, di sini kan di trapesium A belum ada tingginya, otomatis kita harus mencari tingginya dulu. Di trapesium B, di situ kan kurang apa? Sisi atasnya belum. Nah, berarti kita harus mencari sisi atasnya agar dapat luasnya. Oke? Berarti kita harus mencari tinggi dari trapesium A dan sisi atas dari trapesium B. Kita cari yang pertama adalah tinggi trapesium A dulu. Tinggi trapesium A-nya kita misalkan X per tinggi trapesium B, yaitu 12, sama dengan di sini saya mengambil sisi bawah dari trapesium A, yaitu 12, per sisi bawah dari trapesium B, yaitu 18. Berarti X per 12 sama dengan 12 per 18. Kemudian kita kalikan silang, ya, menghasilkan 18X sama dengan 144. Maka X sama dengan 144 bagi 18. Hasilnya adalah 8 cm. Tinggi trapesium A adalah 8 cm. Kemudian kita cari langsung luasnya trapesium A. Kita masukkan rumusnya tadi. Kita masukkan angkanya. Setengah dikali 6 ditambah 12 dikali 8. Maka hasilnya adalah 72 cm persegi. Luas trapesium A. Nah, sekarang kita berpindah ke trapesium B ya. Trapesium B kita mencari sisi atasnya. Berarti kita misalkan Y. Berarti per Y per sisi atas dari trapesium A, yaitu 6. Y per 6 sama dengan sisi bawahnya trapesium B, yaitu 18, per sisi bawahnya trapesium A, 12. Ya. Kemudian kali silang, 12Y sama dengan 108. Y sama dengan 108 per 12. Maka Y sama dengan 9. Nah, sisi trapesium atasnya trapesium B, yaitu 9. Kemudian, kita cari luasnya. Setengah dikali 9 tambah 18 dikali 12. Hasilnya adalah 162 cm persegi. Itu luas trapesium B. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan saja. Jadi perbandingan luas A dan luas B adalah 72 banding 162. Hasilnya adalah disederhanakan menjadi 4 banding 9. Itu adalah perbandingan luas trapesium A dengan luas trapesium B. Paham ya? Kita cari satu persatu soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Nah, ini soalnya tentang sebuah foto dan karton yang ukurannya sebangun. Sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar di samping saya. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm. Kiri dan kanan lebarnya 3 cm sisanya. Sedangkan bagian atas dan bawah belum diketahui. Jadi bahwa diketahui bahwa foto itu dan karton sebangun. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi foto tersebut. Ya, tinggi foto tersebut. Tingginya foto. Pembahasannya. Nah, kita gambar sketsanya dulu, ada di samping saya. Di situ. Alas foto atau bagian bawah foto itu kan tinggal alasnya karton dikurangi kiri dan kanan 33. Berarti 30 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 24 cm. Alasnya ketemu. Nah, bagaimana dengan tingginya? Tingginya berarti tingginya karton kan 40.
atas dan bawah kita misalkan X karena belum diketahui. Berarti 40 minus 2X cm. Nah, kita misalkan X ya. Oke, setelah itu kita bandingkan. Alasnya karton 30 cm tadi, kita bandingkan dengan alasnya foto 24 cm. Berarti 30 per 24. Alas dengan alas. Kemudian, tinggi karton kan 40. Tinggi foto 40 min 2X. Berarti 40 per 40 min 2X. Nah, kita kalikan silang. Hasilnya adalah 1200 minus 60X sama dengan 960. Kemudian kita pindah ruas, menghasilkan negatif 60X sama dengan 960 dikurangi 1200. Sorry, nolnya kebanyakan ya. 1200 maksudnya itu. Kemudian menghasilkan minus 60X sama dengan minus 240. X-nya sama dengan minus 240 dibagi minus 60. Minus dibagi minus hasilnya positif ya, plus 4, X sama dengan 4. Jadi lebar dari sisa atas dan sisa bawah karton itu 4 cm. Nah, dari sini kan kita dapatkan, kita bisa mencari tinggi foto. Tinggi fotonya berarti 40 dikurangi 2 kali 4, kan 2X 2 kali 4, yaitu 8. 40 kurangi 8 sama dengan 32 cm. Itu adalah tinggi dari foto, 32 cm. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini masih tetap dengan foto. Sebuah foto berukuran alasnya 16 cm dan tingginya 24 cm ditempel pada sebuah karton berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto itu 2 cm, lebar karton di bagian bawah foto adalah kiri, kanan, atas 2 cm. Nah, sketsanya bisa kalian lihat di samping ya. Sketsanya. Di sini berarti kita harus mencari lebar karton bagian bawah. Hanya yang bawah ya. Kita tuliskan dulu, alas karton. Alas karton di sini dapat kita cari dari alasnya foto ditambah kanan dan kiri, yaitu ditambah 2 ditambah 2. Berarti 16 tambah 2 tambah 2 sama dengan 20 cm. Tinggi karton didapatkan dari tinggi foto 24 cm ditambah atas 2 cm, bawahnya belum. Kita misalkan X, berarti 24 ditambah 2 ditambah X sama dengan 26 ditambah X cm. Nah, kita bandingkan sama seperti yang soal nomor 6 tadi. Alas dengan alas 20 per 16. Tinggi dengan tinggi 26 plus X per 24. Kali silang. Menghasilkan. Nah, setelah disederhanakan, berarti 5 dikali 24 dan 26 plus X dikali 4. Kali silang ya. Menghasilkan 104 plus 4X sama dengan 120. Pindah ruas, 4X sama dengan 120 dikurangi 104. Menghasilkan 4X sama dengan 16. Maka X-nya sama dengan 4 cm. Jadi, lebar bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto adalah 4 cm. Oke? Masuk ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya bisa dilihat di sebelah. Panjang EF adalah EF. Nah, itu kan gambarnya berbentuk trapesium. Ada garis tengahnya. Garis tengahnya yang kita cari, EF. Nah, itu kalau dibedah menjadi 2 trapesium yang sebangun nanti. Nah, tapi di sini saya akan berikan carcep, atau cara cepatnya, cara singkatnya. Perhatikan di sebelah ya. Nah, andaikan ada sebuah trapesium di sebelah saya, kemudian sisi-sisinya itu dibesarkan A, B, C, D, E. E-nya itu tengah ya. Nah, cara mencari E-nya adalah dinamakan dengan pola ikan. E sama dengan A dikali D, D. Yang atas dikalikan yang sisi bawah, yang bawah dikalikan sisi atas. Dibagi penjumlahan dari
yang samping-samping, A tambah B. A kali D ditambah B kali C per A tambah B. Oke, kita terapkan pada soal ini ya. Berarti EF sama dengan DF, bisa kalian amati ya, DF yang mana? DF dikalikan AB ditambah AF dikalikan CD per DF ditambah AF. Pasti bisa kok. Gampang sekali. Kita masukkan angkanya. Berarti 6 kali 8 ditambah 3 kali 2 per 6 tambah 3. Hasilnya 48 ditambah 6 per 9. 54 per 9. Hasilnya adalah 6. Maka panjang EF adalah 6 cm. Oke, masuk ke soal nomor 9. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Gambarnya bisa dilihat. Tentukan nilai X dan Y pada gambar berikut. Nah, kita lihat dulu. X-nya ini di mana dan Y-nya di mana. X-nya dulu ya. X-nya ternyata di trapesium yang berwarna biru. X posisinya sebagai sisi yang bawah ya harusnya itu ya. Kalau kita balik trapesiumnya dia ada di sisi bawah, yaitu CD X-nya. Kemudian Y-nya ada di trapesium warna kuning, dia sebagai tingginya atau PQ. Nah, kita cari X-nya dulu. Berarti kan X-nya itu sisi bawahnya dari trapesium biru. Berarti dia sebanding dengan PQ. Di trapesium warna kuning kan dia sama-sama sisi bawah. Berarti CD per PQ sama dengan AB, sisi atas kan sama-sama diketahui. Baik warna biru maupun warna kuning. AB per SR. Berarti X per 21 sama dengan 10 per 15. Dikali silang, maka hasilnya 15X sama dengan 210. X sama dengan 14 cm. X-nya. Kita cari Y-nya. Y-nya di sini kan tinggi. Berarti tinggi per tinggi juga. QR per AD sama dengan SR per AB. Dibalik ya. Berarti X per 12 sama dengan 10 per 15. Kali silang. 15X sama dengan 120. X-nya sama dengan 120 per 15, X-nya sama dengan 8 cm. Sorry, maksud saya ini Y ya. Yang kedua itu mencari nilai Y, itu Y-nya. Jadi yang X-nya itu 14 cm, Y-nya 8 cm. Oke? Oke. Masuk ke soal yang terakhir, nomor 10 ya. Diketahui trapesium sama kaki PQRS pada gambar di bawah ini. Dengan panjang SR 4 cm, PQ 12 cm, dan QS 20 cm. Tentukan panjang SO. Nah, kalian lihat SO di mana? SO ada di perpotongan ya. SO. Di tengah-tengah, enggak di tengah sih. Antara S dan Q. Ada titik O. SO. Nah, kalau seandainya saya misalkan SO adalah X, maka OQ adalah 20 min X kan, karena SQ-nya kan 20. SQ kan 20 atau QS-nya kan 20. Nah, dipotong SO kan X. Berarti OQ-nya 20 min X, sisanya 20 min X. Gitu ya. Kita pisah. Di sini tuh ada dua segitiga yang saling sebangun, yaitu segitiga SOR dengan panjang SO-nya X cm dan panjang SR-nya 4 cm. Kemudian segitiga POQ dengan panjang PQ-nya 12 cm dan panjang OQ-nya 20 min X cm. Kita bandingkan sisi-sisinya. SO per OQ sama dengan SR per PQ. Maka hasilnya dimasukkan angkanya X sama dengan 20 X per 20 min X sama dengan 4 per 12 kali silang 12X sama dengan 80 min 4X. Maka hasilnya 12X plus 4X-nya, min 4X-nya pindah ruas, jadi plus 4X sama dengan 80. Berarti 16X sama dengan 80, maka X sama dengan 80 per 16, yaitu X sama dengan 5. Berarti panjangnya SO sama dengan 5 cm. Begitu. Oke? Sekian 10 soal dan pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk latihan
sebelum kalian penilaian harian tentang kongruenan dan kesebangunan bagi anak-anak kelas 9. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.